kabar duka menyelimuti dunia seni peran Indonesia. Ferenc Raymond Sahetapi, atau yang lebih dikenal sebagai Ray Sahetapi, meninggal dunia pada 1 April 2025. Aktor legendaris ini mengembuskan napas terakhirnya setelah lebih dari 4 dekade mengabdikan diri dalam dunia perfilman Indonesia. Kepergiannya meninggalkan jejak mendalam dalam industri hiburan tanah air dan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya mau ke sana. Kebetulan saya juga mau ke sana. Biar saya jalan kaki saja. Kenapa pakai basa-basi segala? Ayo ikut, yuk. Saya sengaja datang kemari. Jangan ini di rumah kamu karena sakit hatinya. Kau tinggal di sini. Biar Mas mengurusnya di kantor polisi. Goro! Goro! Kadir, Doyok! Goro! Lo harus bertanggung jawab, Goro! Goro! Apa sih gara-gara melulu? Goro! Telah mengirim seorang Rasul pada setiap masa. Ram, nggak biasanya pintu kamu terbuka. Namun, warisan Ray tidak hanya berupa karya-karya seni yang ia tinggalkan, tetapi juga dalam bentuk keluarga yang pernah ia bina bersama Dewi Yull, seorang artis multitalenta yang dikenal tidak hanya bersuara emas, tetapi juga sebagai aktris berbakat yang membintangi sejumlah film legendaris Indonesia. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Dewi Pudjijati, lahir pada 10 Mei 1961. Di dunia seni peran, Dewi dikenal lewat peran ikonisnya sebagai Jeng Sri dalam serial televisi Lost Men di tahun 1986, sebuah drama keluarga yang menjadi ikon di era 80-an dan sangat melekat dalam memori publik. Selain itu, sebagai penyanyi, Dewi dikenal lewat berbagai lagu duet populer, seperti Kesempatan Bersama Odi Agam dan Jangan Ada Dusta di Antara Kita bersama Brori Marantika. Karya-karya musiknya tetap dikenang lintas generasi. Tahun 1979, Dewi dipertemukan oleh Titiek Puspa dengan aktor Ray Sahetapi dalam film Gadis. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah cinta mereka yang romantis, namun penuh tantangan. Mereka menikah pada 16 Juni 1981, meski tanpa restu orang tua Dewi karena perbedaan agama. Ray, yang kala itu beragama Kristen, kemudian memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada 1992, demi keluarganya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 orang anak, Gizca Putri Agustina Sahetapi, Rama Putra Sahetapi, Surya Sahetapi, dan Muhammad Raya Sahetapi. Sayangnya, rumah tangga yang dibangun selama 23 tahun itu harus berakhir. Dewi Yull akhirnya menggugat cerai Ray Sahetapi pada 24 Agustus 2004 setelah mengetahui bahwa Ray ingin menikah lagi dengan teman semasa kuliahnya di Institut Kesenian Jakarta, Sri Respatini Kusumastuti. Perceraian ini sempat menjadi perbincangan hangat di media. Tak hanya itu, Dewi juga pernah disebut sebagai keluarga yang terkena kutukan karena menikah beda agama dan memiliki 2 anak yang tunarungu. Namun, Dewi Yull tetap teguh dan terus berjuang demi anak-anaknya. Keempat buah hati mereka yang masing-masing memiliki kisah dan perjalanan hidup yang unik. Mereka tumbuh dengan berbagai tantangan, namun juga membawa warisan bakat dan semangat juang dari kedua orang tuanya. Gizca, putri sulung pasangan Ray Sahetapi dan Dewi Yull, lahir dengan disabilitas pendengaran. Meskipun demikian, ia menunjukkan semangat dan ketekunan luar biasa dalam menjalani kehidupannya. Gizca menikah dengan Doni Prasetyo Kuntandi pada Januari 2005, dan dari pernikahan tersebut,
mereka dikaruniai seorang putra bernama Ramiza Prasanca Kuntadi. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada 2008. Pada 11 Juni 2010, Giska meninggal dunia pada usia 28 tahun akibat radang otak setelah menjalani perawatan intensif selama 3 bulan di RS Dr. Suyoto, Jakarta Selatan. Anak Giska, Ramiza Kuntadi, lahir di Jakarta pada 16 Juli 2006. Kini, ia telah tumbuh dewasa dan merintis karier sebagai sutradara. Sejak SMA, Ramiza sudah mulai tertarik dengan dunia film seperti yang digeluti oleh kakeknya, Ray Sahetapi. Kehilangan Gisca menjadi duka mendalam bagi keluarga. Namun, kehidupan terus berjalan, dan adik-adiknya pun tumbuh dengan perjalanan hidup mereka sendiri. Salah satunya adalah Rama Putra Sahetapi, yang mewarisi bakat seni dari kedua orang tuanya. Rama dikenal sebagai musisi dan penulis lagu berbakat yang telah menghasilkan banyak karya. Ia menikah dengan Merdianti Octavia pada 15 September 2018 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Merdianti Octavia adalah seorang aktris dan model yang juga dikenal sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang. Hubungan antara Merdianti dan ibu mertuanya, Dewi Yul, sangatlah akrab. Keduanya sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan, dan Dewi Yul selalu memberikan dukungan penuh kepada Merdianti dalam perjalanan rumah tangganya dengan Rama. Kedekatan mereka mencerminkan hubungan ibu dan menantu yang harmonis, di mana Dewi Yul kerap menjadi tempat berbagi cerita dan nasihat bagi Merdianti. Dalam berbagai kesempatan, Dewi bahkan kerap menyebut Merdianti sebagai anak perempuan yang diberikan Tuhan setelah kepergian Gisca. Jika Rama memilih dunia musik, maka Surya Sahetapi, anak ketiga Ray dan Dewi yang lahir pada 21 Desember 1993, Surya lebih dikenal sebagai pendidik dan aktivis tuli. Sejak usia 2 tahun, Surya divonis mengalami gangguan pendengaran. Namun, berkat dukungan luar biasa dari keluarganya, ia tidak membiarkan keterbatasan itu menghalangi langkahnya. Surya menempuh pendidikan tinggi di Rochester Institute of Technology, Amerika Serikat, dan berhasil meraih gelar magister. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Surya diterima sebagai guru sejarah di California School for the Deaf, Fremont, sebuah sekolah khusus bagi penyandang tunarungu. Sebelumnya, ia juga sempat mengajar selama 8 minggu di Texas School dan California School. Tidak hanya itu, Surya juga aktif dalam berbagai forum internasional. Ia pernah menjadi pembicara di World Congress of the World Federation of the Deaf di Istanbul, Turki, serta menjadi delegasi Indonesia yang mengunjungi markas NASA. Pada 2014, Surya diundang oleh Ratu Elizabeth II ke Inggris dalam sebuah acara yang merayakan upaya menuju dunia yang lebih inklusif bagi kaum disabilitas. Dengan segala pencapaiannya, Surya tidak hanya meneruskan warisan keluarganya, tetapi juga menjadi pionir bagi komunitas tuli di Indonesia. Raya, anak bungsu dari Ray Sahetapi dan Dewi Yul, meskipun informasi tentangnya tidak sebanyak saudara-saudaranya, diketahui memiliki minat di bidang musik dan olahraga, khususnya tinju. Ia juga aktif di media sosial, berbagi berbagai aktivitas dan minat pribadinya. Raya menunjukkan bakat dan semangat dalam bidang yang diminatinya, mencerminkan dukungan penuh dari keluarganya. Keempat anak Ray Sahetapi dan Dewi Yul telah menempuh jalan hidup yang beragam, masing-masing menunjukkan ketekunan dan dedikasi dalam bidang yang mereka geluti, serta memberikan inspirasi bagi banyak orang. Meski Ray Sahetapi telah tiada, kisah cintanya, perjuangannya, dan warisan seninya tetap hidup. Anak-anaknya adalah representasi nyata dari nilai-nilai hidup yang ia tanamkan, keberanian, ketekunan, dan cinta akan seni. Dewi Yul di sisi lain tetap berdiri tegar, seorang ibu, seniman, dan legenda hidup Indonesia yang tak pernah berhenti bersinar.